guys, back to Epic Tales, channel dimana kami akan menceritakan seluruh alur cerita dari anime, game, dan juga kartun. Nah, kebetulan di episode kali ini kami akan menjelaskan suatu anime yang sangat lagi populer banget ya, ibaratnya khususnya di Indonesia nih. Jadi anime ini menceritakan tentang superhero ya, mirip-mirip sama DC dan Marvel gitu, tapi dikemas dengan konsep anime. Oke guys, langsung aja kita jelaskan seluruh alur cerita mengenai My Hero Academia. Check it out guys. Jadi gini, di My Hero Academia ada suatu society yang dipenuhi dengan manusia yang berkekuatan super, atau disebut juga sebagai quirks. Berkat quirks ini, banyak dari mereka tuh yang jadi superhero, jadi pahlawan, dia bantu manusia. Namun tertentu ada aja yang jadi penjahat, villain, scumbags, manusia-manusia biadab karena satu hal dan lainnya. Nama juga hidup kan. Dibuatlah sebuah organization, tugasnya untuk memberantas ya mereka kejahatan. Profesi ini menginspirasi seorang anak bocah yang sering dibully bernama Izuku Midoriya, yang sangat amat terobsesi dengan pahlawan yang disebut sebagai simbol of peace bernama All Might. Namun sayangnya saat umur tertentu biasanya semua anak itu akan memainkan quirk-nya, tetapi Midoriya tidak dapat memunculkan quirk-nya sama sekali, sehingga dia dianggap quirkless. Midoriya tidak menyerah terhadap mimpinya itu, dan benar saja memang dia ditakdirkan menjadi pahlawan karena pada suatu hari ada kejadian di mana Midoriya menunjukkan keberaniannya dengan mencoba menyelamatkan bulinya yang bernama Katsuki Bakugo atau Kacan saat sedang disandera penjahat. Meskipun quirkless, Midoriya tetap fearless dan mencoba untuk menyelamatkan Kacan. All Might saat itu terkagum-kagum dengan aksinya tersebut dan memutuskan untuk mewariskan kekuatannya pada Midoriya karena kebetulan All Might sedang mencari penerusnya. Quirk All Might yang bernama One for All akhirnya diwariskan dan diturunkan ke Midoriya. BTW, cara dia transfer kekuatannya itu ya agak jijik sih sebenarnya. Karena harus pakai makan rambutnya All Might. BTW, dikarenakan badan Midoriya tidak optimal dan tidak kuat untuk mengendalikan One for All, maka mulailah Midoriya berlatih setiap hari. Dia pun harus mendapatkan edukasi yang lebih sehingga masuklah dia ke sekolah bernama UA. UA sendiri adalah sekolah edukasi pahlawan yang paling bergengsi nih. Midoriya kebagian di kelas 1A. Di sini ada banyak calon pahlawan hebat-hebat ya. Nah, gue akan sebutin yang beberapa saja yang betolannya nih, yang mencolok kayak Todoroki, Tenya Ida, Uraraka, yang kata orang sih kayak calonnya Midoriya. Terus ada lagi Tokoyami, Yaoyorozu, dan Mineta. Si bokep. Wali kelas 1A ini adalah pro hero yang cukup kuat bernama Eraserhead. Doi juga merupakan guru yang strict. Nah, pas saat latihan pertama terjadi pertarungan seru antara Bakugo dan Midoriya. Melawan Midoriya atau kita sebut sebagai Deku biar gampang ya. Pertarungan terjadi dengan tensi yang cukup tinggi karena ada gejolak amarah dari si Bakugo. Kelas 1A kemudian mendapatkan pelatihan simulasi penyelamatan guna melatih skill mereka untuk menyelamatkan warga. Tapi saat pelatihan tiba-tiba muncul tamu yang tak diundang, entah bagaimana bisa masuk lolos ke dalam sekolah. Ada bau-bau pengkhianatan sini kayaknya. Di sini ada debut penjahat yaitu Tomura Shigaraki dengan League of Villains-nya. BTW, Tomura ini adalah murid penjahat terjahat sepanjang masa yaitu All for One. Di sini juga muncul semacam manusia buatan yang kuatnya ganahan namanya Nomu. League of Villains sudah menyudutkan pahlawan dan murid kelas 1A. Untungnya saja pro hero lain datang dan menyelamatkan mereka semua. Oke, badai pun berlalu ya. Jadi tadi musibah tersebut sebenarnya bisa dibilang musibah yang cukup besar untuk UA ya, karena villains pun bisa menyelinap ke tempat mereka. Itu adalah sesuatu yang sangat mencengangkan sebenarnya. Dan tibalah saatnya untuk UA Sport Festival ya, acara tahunan di mana semacam ajang pertarungan antara murid di mana mereka semua pada bisa unjuk gigi nih pada para pro heroes. Di sini Midoriya masih kesulitan banget ngendalin kekuatannya. Namun sudah bisa lebih baik daripada sebelumnya tentunya ya. Ya kali dah lu sekolah gitu tapi lu gak berkembang, goblok banget kan kayak gitu. Di bagian pertama festival adalah lomba lari antar semua murid. Dan yang paling unggul pertama adalah dua murid yang dinobatkan sebagai top 2 di kelasnya, yaitu Bakugo dan Todoroki. Akan tetapi
Deku menggunakan sebuah trik yang membuatnya dapat melemparkan dirinya ke depan sehingga dia bisa unggul dari kedua rivalnya itu dan memenangkan lomba pertama di festival ini. Kembali lagi, brains better than bronze ya kalau di sini ya. Kemudian ada lomba kedua di mana yang dinamakan Cavalry Battle, di mana murid dibagi menjadi tim berisi 2-4 orang dan ada satu yang menunggangi yang lain dan berusaha untuk mengambil headband tim lain. Di ajang lomba ini, dikarenakan Deku meraih juara 1 di lomba lari, ia memperoleh 10 juta points yang dimana fakta itu bikin dia takut karena dia yang menjadi paling diincar di antara semua murid. Kemudian, Cavalry Battle berakhir dengan tim Todoroki meraih juara 1, tim Bakugo juara 2, dan tim Deku juara 3. Kemudian lanjut saja ke main event dari festival ini, turnamen versi one-on-one antara murid. Deku mendapat lawan pertama yaitu Shinsho, dan meskipun Deku menang, Shinsho berhasil memberi Deku perlawanan yang cukup sulit. Deku melaju ke babak berikutnya di mana ia akan melawan Todoroki yang sudah melewati ronde sebelumnya melawan Zero. Di pertarungan ini terlintas sedikit masa lalu mengenai si Todoroki dan ini cukup kelam sih karena doi ini anaknya Endeavor kan tadi, si hero api nomor 2 yang memiliki tekad mengalahkan All Might sebagai hero nomor 1. Midoriya di sini kalah melawan Todoroki. Bisa dibilang momen terepik di anime ini sih sejauh ini ya, for now. Dan pertarungan finalnya pun adalah antara Todoroki melawan Bakugo. Walaupun menang, Bakugo merasa kesel nih dan gak bangga dengan kemenangannya karena Todoroki gak memakai seluruh kekuatannya, jadi dia tidak menggunakan kekuatan apinya. Bagi Bakugo yang memiliki pride yang sangat tinggi, ini adalah hal yang tabu bagi dia ya. Sport Festival sudah kelar dan sekarang saatnya para calon pahlawan memilih nama pahlawannya karena nama pahlawan melambangkan citra mereka terhadap masyarakat. Midoriya memilih nama Deku, di mana Deku itu tadinya berupa ejekan yang diberikan Bakugo kepadanya. Tapi Deku sendiri juga bisa berarti hal yang baik sebenarnya dalam bahasa Jepang ya guys. Sekarang nih masuk ke arc 3, Hero Killer. Sekarang tugas selanjutnya para murid kelas 1A adalah magang di tempat Pro Heroes. Midoriya pun magang di tempat Gran Torino. Di magangnya ini, Midoriya ditempa banget sama Gran Torino nih. Dan Midoriya pun harus menemukan jurus baru bernama Full Cow, yakni sebuah jurus di mana Midoriya mendistribusikan kekuatan One for All ke seluruh tubuhnya, jadi tidak mengendalikan brute force saja lagi. Pas lagi masa-masa magang ini ada info mengatakan bahwa ada seorang vigilante kuat yang lagi bantah-bantahin hero-hero yang dirasa kerabitan olehnya dan dia bernama Hero Killer atau Stain. Di saat UA Sports Festival itu melumpuhkan para pro hero, salah satunya ada bernama Ingenium, kakaknya Ida. Ida dengan mengetahui ini magang di pro hero yang tidak terkenal namun berada di daerah di mana Stain diketahui berada untuk ya balas dendam. Di saat masa magangnya murid-murid UA, Stain bertemu dengan Shigaraki, membahas soal mereka bergabung serta idealisme satu sama lain. Stain tidak begitu setuju dengan Shigaraki. Stain kembali ke jalanan dan membahas pro hero yang ditemui dan Shigaraki melepaskan Nomu untuk menghabiskan Stain. Gran Torino dan Deku yang sedang di kereta bertemu dengan salah satu Nomu dan mulai melawannya. Deku melihat kota di mana Ida sedang magang, langsung bergegas menuju ke sana. Ida akhirnya bertemu dengan Hero Killer Stain dan ia sedang membunuh seorang pro hero. Stain dan Ida bertarung, tetapi karena pikiran Ida sedang penuh emosi, ia cepat kalah dari Stain dan dibuat tidak bisa bergerak oleh quirk-nya. Deku akhirnya datang dan juga Todoroki yang sudah dinotifkan oleh Deku dan mereka bertiga bekerja sama untuk melawan Stain. Deku dan Ida meluncurkan tendangan dan pukulan di saat bersamaan dan membuat Stain pingsan lalu diikat. Di saat-saat terakhir, sebuah Nomu muncul dan menculik Deku ketika situasi mulai terlihat aman. Stain namun bangun dan entah kenapa menyelamatkan Deku dari genggaman Nomu tersebut dan mulai membicarakan tentang idealisme dia soal hero yang dianggap abal-abalan sebelum ia akhirnya pingsan lagi. Semester pun berakhir yang pertama dan di ujian terakhir ini murid-murid dihadapkan sebuah ujian yang cukup sulit di mana mereka harus melawan guru-guru UA yang merupakan pro heroes. Tapi tentu saja pro heroes ini guru-gurunya diberikan limiter agar kekuatan mereka yang mereka gunakan tidak mencapai maksimal. Pertarungan yang seru adalah tengkara antara Midnight melawan Mineta. Satu lagi tuh yang seru nih guys, Midoriya timnya Bakugo yang saling gak bisa akur lawannya All Might. Kemudian ada encounter nih, pertemuan antara Tomo Shigaraki, sang calon pewaris All for One, dengan pewaris One for All, Midoriya. Semester ini pun berakhir dan sekarang saatnya liburan musim panas. Nah, liburan musim panas ini digunakan untuk berlatih di gunung tentunya, tapi dengan pengawasan wali kelas mereka, si Eraserhead,
dan juga tim superhero yang bernama Pussycat. Di sini Midoriya ketemu sama anak kecil bernama Kota yang merupakan keponakannya si Mandalay yang salah satu anggota Pussycat. Di sini Midoriya digebuk sama Kota. Kota sendiri memiliki backstory yang sedih. Jadi orang tuanya adalah pro heroes yang meninggal saat melakukan misi. Makanya dia benci heroes dan segala yang berbau queer karena dia merasa segalanya direnggut darinya. Namun dia perlahan-lahan berubah sih setelah diselamatkan Midoriya dari villains. Ngomong-ngomong tentang villains, pelatihan di gunung ini jadi kacau segalanya karena para villains yang baru direkrut ke League of Villains muncul lagi untuk ngerejokin pahlawan dengan misi untuk menangkap Katsuki Bakugo dan untuk membuat kejahatan makin merajalela. Karena setelah ulah Stain, jujur aja, para penjahat tuh makin menggila. Jadi aksi kejahatan itu semakin meningkat dan ini membuat keresahan masyarakat ya ibaratnya ya. Karena munculnya villains ini, sebenarnya di sini makin timbul kecurigaan adanya pengkhianat atau cepu kalau bahasa gaulnya. Karena sudah berkali-kali para villains ini bisa tahu berbagai informasi dan aktivitas UA. Gurus full villains yang menyerang tempat pelatihan ini dipimpin oleh Dabi dan anggotanya rata-rata adalah elite villains ya. Walaupun beberapa dari mereka kalah dari murid-murid UA, para villains ini berhasil menculik Bakugo. Pro Heroes dan kepolisian memutuskan untuk menyerang markas villains agar dapat menyelamatkan Katsuki Bakugo dari jeratan villains. Katsuki sebenarnya ditawarin untuk bergabung dengan League of Villains dengan iming-iming kekuatan dan kekuasaan. Ibarat dulu contohnya seperti Orochimaru nawarin Sasuke biar bisa ngalahin Itachi kan, kekuatan lah pokoknya, haus kekuatan. Tapi sayangnya ditolak mentah-mentah oleh Katsuki karena untungnya sense of justice-nya tinggi sekali. Saat para pahlawan berusaha nyelamatin Katsuki, mereka kaget karena ada sosok villains yang terlihat sangat kuat dan mengerikan yang tak lain tak bukan adalah All For One. Untungnya All Might datang nih dan pertarungan dahsyat terjadi antara All Might dan All For One. Pertarungan tentu saja berlangsung sengit. All For One memiliki berbagai kekuatan nih guys, karena pada dasarnya kekuatan dia adalah mencuri quirk orang lain dan ditumpuk menjadi satu. Dan untungnya All Might berhasil menang, tapi dengan membayar harga yang sangat mahal karena All Might tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Karena cedera sudah sangat kronis ya akibat pertarungan ini. Karena sebelum pertarungan ini pun dia sudah pernah cederai oleh All For One ya. All For One pun dipenjara di Tartarus nih, dan dia pun mendeklar bahwa sekarang saatnya Tomono Shigaraki untuk bersinar. Badai pun berlalu. UA Academy membuat suatu kebijakan di mana mereka akan membuat sekolah ini menjadi boarding school, di mana murid akan tinggal di sekolah dan diawasi oleh guru. Ini dilakukan agar mereka bisa terjaga dari serangan villains, karena villains sedang menggila akibat jatuhnya simbol kedamaian. All Might pun datang untuk meminta izin keluarga murid dan datanglah dia ke rumah Midoriya. Di sini ibunya Deku menolak sih gagasan tersebut dan dia ingin Deku keluar dari UA karena semenjak bergabung dengan UA, Deku sering mengalami cedera berat. Tapi setelah All Might memohon dan berujar bahwa dia akan membimbing Deku menjadi hero terhebat, ibunya pun memberi restu. Dimulailah kehidupan boarding school di mana murid UA melanjutkan pelatihan mereka yang tertunda akibat insiden villains di gunung. Gak lama setelah itu tibalah hari seleksi untuk mendapatkan lisensi kepahlawanan Pro Hero License. Tapi dengan catatan hanya pada saat ya dendam saja. Jadi ini masih berupa license yang emergency gitu. Di ujian ini
Setelah hukuman mereka selesai, mereka dapat kembali ke kelas dan kebetulan di kelas sedang diperkenalkan 3 murid terhebat top 3 UA, Mirio Togata. Orang ini murid terkuat untuk saat ini, bahkan tadi dia adalah kandidat pewaris One for All. Kemudian ada Nejire Hado dan Tamaki Amakiji. Big Three ini memberikan saran untuk murid kelas 1A untuk menghadapi magang mereka. Yang kedua, Midoriya pun mendapat rekomendasi dari Lemillion untuk magang di tempat mantan psychic-nya All Might, merupakan mentor Lemillion, yaitu Sir Night Eye. Midoriya pun dites dulu sama Night Eye dan ternyata gagal. Tapi, walaupun gagal, dia tetap diterima. Sementara itu, League of Villains mengajak sebuah organization yang kayak Yakuza gitu bernama Shiei Hasaikai untuk kerjasama. Hasakai ini dipimpin oleh bos muda yang bernama Kai Chisaki, aka Overhaul. Overhaul ini memiliki ambisi untuk mengalihkan era kejayaan Yakuza. Karena semenjak adanya era Quark ini, Yakuza jadi melempam dan hampir punah. Overhaul berbagi rencana mereka dengan League of Villains. Jadi rencananya dia adalah membuat senjata pemusnah Quark dengan kuantiti yang banyak untuk menghancurkan society yang dipenuhi dengan manusia super. BTW, rencana ini dapat direalisasikan dengan cara menggunakan Quark anak kecil yang bernama Eri. Jadi Eri ini memiliki Quark yang namanya Rewind, di mana dia bisa mengembalikan seseorang ke masa sebelumnya. Jadi maksudnya misalkan bisa mengembalikan orang menjadi muda lagi, atau mengembalikan orang sebelum dia terluka. Bahkan lebih ngerinya lagi, bisa mengembalikan orang ke keadaan sebelum orang tersebut pernah hidup. Kekuatan ini juga bisa digunakan untuk menghentikan Quark Evolution seseorang. Jadi balik ke keadaan di mana Quark belum ada. League of Villains pun meminjamkan 2 anggota mereka, yakni Twice dan Toga, untuk menjadi Yakuza. Membantu 8 Bullets, yaitu para bodyguard Overhaul, dalam melawan heroes dan polisi yang dapat menghentikan rencananya. Agensi Night Eye pun berhasil menginvestigasi seluruhnya rencana Overhaul sih, dan kerjasamanya dengan League of Villains, dan langsunglah Pro Heroes menyerbu markas Yakuza guna menyelamatkan Eri dan menghentikan rencana Overhaul. Nah, pertarungan yang sengit terjadi nih antara Yakuza dan Heroes. Di penghujung pertempuran, tibalah saatnya pertarungan antara Overhaul melawan Lemillion. Awalnya Lemillion dapat menyudutkan Overhaul. Namun, sayang sekali Lemillion terkena obat penghancur quirk yang diciptakan oleh Overhaul, sehingga Lemillion kehilangan quirknya. Sebelum Overhaul membunuh Lemillion, untung aja Night Eye dan Midoriya dan ditambah lagi Eraserhead tiba nih untuk melawan Overhaul dan antek-anteknya. Overhaul yang terdesak menghancurkan dirinya sendiri serta Nemoto yang merupakan antek-anteknya, dan mereka menjadi satu matter entity dengan quirk Overhaul tadi yang membuat Overhaul menjadi makin kuat tentu dengan bentuk yang lebih ugly sih. Di sini Night Eye pun juga dibabat habis oleh Overhaul hingga terluka parah. Midoriya pun marah dan menggunakan 20% kekuatannya untuk melawan Overhaul. Ternyata 20% kekuatan dari Midoriya itu nggak cukup untuk kalahkan Overhaul. Untung aja Eri tiba-tiba bisa memisahkan Nemoto dan Overhaul, sehingga Deku berhasil membuat Overhaul sekarat. Tapi kesenangannya hanya berlangsung sebentar sih, karena Overhaul kali ini menghancurkan Rikiya Katsukami, salah satu dari 8 Bullets yang merupakan antek-anteknya, dan menjadi form yang lebih mengerikan lagi. Kali ini Midoriya pun harus menggunakan 100% kekuatan One for All-nya ya. Tapi ini bisa dilakukan juga karena Eri juga siap untuk menggunakan kekuatannya guna mengembalikan luka nanti yang akan diakibatkan menggunakan 100% One for All. Usut punya usut, Overhaul kalah dan Eri terselamatkan. Tapi Sir Night Eye tadi tidak bisa diselamatkan dan mati. Kemudian Shigaraki datang lagi beserta antek-anteknya dan memotong tangan Overhaul sehingga dia tidak bisa menggunakan quirknya lagi dan hidup dengan penderitaan. Senjata penghancur quirknya diambil juga sama Shigaraki. Bener-bener bengis ini pewaris All for One 1 ini. Eri pun dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu. Hari-hari berlalu. Polisi dan Hiro masih memburu League of Villains nih. Dan kemudian Todoroki, Bakugo, Inasa, dan Kemi mengikuti tes remedial guna mendapatkan lisensi mereka. Karena sebelumnya seperti kita ketahui mereka gagal. Tugas mereka adalah memenangkan hati anak-anak kecil yang memiliki quirk yang kuat-kuat. Mereka pun berhasil melalui usaha yang cukup berat tentunya. Karena geng Orca sama sekali nggak kasih instruksi gimana caranya untuk memenangkan hati anak-anak kecil tersebut. Endeavor memberi selamat kepada anaknya yakni Todoroki dan berjanji akan membuat bangga anaknya. Nampaknya Endeavor sudah mulai berubah sekarang ya. Kembali ke UA Academy ya. Sekarang adalah saatnya untuk merayakan festival culture tahunan ya, di mana acara ini lebih condong ke seluruh murid, jadi bukan kelas pahlawan aja. Kelas 1A berdeterminasi untuk memberikan sebuah pertunjukan musik yang sangat outstanding.
Apalagi Midoriya juga sangat termotivasi nih untuk membuat pertunjukan yang sangat bagus guna membuat Eri bahagia. Jadi buat menghilangkan traumanya Eri. Culture Festival sebenarnya hampir tidak bisa diadakan nih karena polisi pada takut kalau akan terjadi kegaduhan lagi di UA. Namun kepala sekolah bersikeras karena acara ini benar-benar penting untuk seluruh murid UA, nggak hanya buat kelas pahlawan saja. Akhirnya penjagaan pun diperketat. Di saat yang bersamaan ada sebuah villain yang nggak begitu populer bernama Gentleman dan sidekicknya yang bernama Lava yang merencanakan membuat kegaduhan di Culture Festival agar dapat membuat video yang viral supaya dia lebih dikenal orang dan namanya dapat dikenal di sejarah. Oke, ibarat kalian nih ya ngasih bikin video TikTok yang viral. Nah ini nih si Gentleman kayak gini nih pengenannya. Namun rencana mereka digagalkan oleh Midoriya yang kebetulan bertemu mereka saat mau membeli properti yang kurang untuk pertunjukan kelas 1A. Sebenarnya di sini diberitahu backstory sedih Gentleman ya yang dulu berusaha menjadi hero namun gagal. Kemudian diusir dari sekolah dan dibenci orang tuanya hingga teman sekelasnya dulu aja tuh yang sudah jadi hero sampai nggak inget sama dia. Kan kasihan ya. Dia pun sebenarnya senang nih mendengar polisi yang mengatakan bahwa masih ada harapan di hidupnya untuk menjadi hero. Terkadang kata-kata seseorang dapat menjadi motivasi penyemangat hidup ya. Kelas 1A pun menunjukkan pertunjukan yang fantastis dan berhasil membuat Eri bahagia. Kita masuk ke segmen Pro Hero. Lebih tepatnya adalah Hero Billboard Charts. Di sini akan di-announce ranking 10 hero terbesar. Di Hero Billboard Chart ini diperlihatkan di mana hero-hero ini sedang berbicara, sedang mengasih speeches, pidato tentang berterima kasih mereka kepada masyarakat. Namun di saat Edgeshot berbicara, dia di-cut sama Hawks. Karena dia merasa apa yang dia omong itu Edgeshot, ya itu bukan apa yang publik pengen dengar gitu. Setelah itu diberikan mic-nya kepada Endeavor. Endeavor ini gak banyak ngomong dan langsung aja to the point. Just watch me. Itu kata Endeavor publik. Karena emang semua orang masih gak terlalu yakin dengan Endeavor gitu. Dia masih gak terlalu yakin dengan dia mengambil spot nomor 1. Selesai pengumuman itu, Endeavor dan Hawks berdua berkumpul untuk berbicara rumor soal Nomu. Tiba-tiba ada Nomu datang dan langsung crash ke mereka berdua. Tiba-tiba Nomu ini berbicara, di mana di antara kalian yang terkuat. Di saat Nomunya menyerang, diserang balik sama Endeavor. Jet burn serangan dia. Nomu dan Endeavor ini akhirnya bertarung. Terlihat Endeavor kewalahan sekali melawan Nomu ini. Bahkan sempat Nomu ini berhasil menghancurkan mata Endeavor, mata kirinya. Dan Endeavor pun sempat tumbang dia. Semua orang mulai panik, publik mulai resah dan mulai takut. Mengatakan bahwa simbol peace mereka akan menghilang lagi. Akan tetapi, Endeavor bangun lagi. Dengan bantuan Hawks pun mengunci gerakan Nomu dan Endeavor mengeluarkan serangannya yang terbesar yaitu Ultra Prominence Burn. Di mana akhirnya Nomu itu juga terbakar mati. Dan Endeavor mengeluarkan pose yang sama ketika All Might berhasil mengalahkan All for One.